Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fikri dengan NIM 2581063. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar geografi. Baik, langsung saja kita masuk pada materi. Sebelum kita membahas konsep dasar geografi, tentu saja hal pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari geografi itu sendiri. Teman-teman sudah tahukah apa itu geografi? Jadi, geografi itu mempunyai dua pengertian. Yang pertama, secara etimologi. Etimologi artinya secara bahasa. Geografi itu berasal dari bahasa Yunani dan berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu geo, yang artinya bumi, dan yang kedua yaitu graphia, yang artinya tulisan atau uraian. Jadi, kesimpulannya, geografi secara bahasa atau secara etimologi itu adalah gambaran atau tulisan atau uraian tentang bumi. Kemudian, pengertian umumnya, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang perbedaan dan persamaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Intinya, ilmu geografi itu adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan dan tentang fenomena-fenomena yang terjadi di bumi ini. Baiklah teman-teman semuanya, tadi kita sudah selesai membahas tentang pengertian dari apa itu geografi, baik itu secara bahasa maupun secara umum. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yakni ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi itu mencakup seluruh lapisan bumi atau geosfer, dibagi menjadi 5 macam atau 5 bagian. Yang pertama namanya litosfer. Litosfer adalah lapisan kulit bumi. Contohnya seperti batuan, tanah, gunung, dan batuan, tanah, gunung, relief, dan lembah. Kemudian yang kedua namanya itu adalah atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Contohnya cuaca, iklim, suhu, dan angin. Kemudian yang selanjutnya itu yang nomor 3, yaitu lapisan hidrosfer. Hidro itu identik pada air, maka hidrosfer adalah lapisan air atau seluruh air yang ada di bumi, baik itu air laut, contohnya air laut, air tanah, air uap air, air sungai, dan danau. Pokoknya semua jenis air yang ada di bumi. Kemudian yang keempat itu namanya biosfer. Atau bio itu makhluk hidup. Kuncinya di kata bio, artinya makhluk hidup. Maka biosfer adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup. Makhluk hidup itu contohnya tentu saja hewan, manusia, dan tumbuhan. Kemudian yang kelima adalah lapisan antroposfer, yaitu fenomena yang berkaitan dengan manusia. Contohnya penduduk, ekonomi, budaya, pemukiman. Jadi, itulah 5 ruang lingkup dari geografi. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan ketiga, yaitu tentang objek kajian geografi. Jadi, objek kajian geografi itu tidak banyak, hanya 2 saja. Ada objek material dan ada objek formal. Kita akan bahas selanjutnya. Objek material adalah fakta atau fenomena yang ada di permukaan bumi.
baik itu alam maupun manusia. Sedangkan objek formal adalah cara pandang ilmu geografi terhadap objek, yaitu dari sisi keruangan, kewilayahan, dan kelingkungan. Jadi, itulah dia objek kajian geografi. Selanjutnya, kita akan bahas tentang prinsip dasar geografi. Prinsip dasar geografi itu ada 4. Yang pertama, namanya prinsip persebaran, yaitu fenomena di muka bumi tidak merata, berbeda-beda di setiap tempatnya. Kemudian yang kedua, itu prinsip interaksi, adalah hubungan timbal balik antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Yang ketiga, prinsip deskripsi, itu menjelaskan fenomena lewat peta, tabel, grafik, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu prinsip korologi, itu mengkaji fenomena dengan menggabungkan aspek lokasi, persebaran, dan interaksi secara menyeluruh. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pembahasan yang kelima, yang berkaitan dengan aspek geografi. Aspek geografi itu ada 2, ada aspek fisik dan ada aspek sosial. Aspek fisik itu yang berkaitan dengan alam, air, tanah, dan relief. Kemudian aspek sosial yaitu yang berkaitan dengan manusia, seperti ekonomi, sosial, penduduk, dan transportasi. Sekian video pembelajaran dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.